Audio Jungle. Halo semuanya, welcome back di Rizky Alam Tutorial. Ya, rizkyalam.com. Tutorial di rizkyalam.com. Versi video tutorialnya di YouTube. Oke. Agak gagu nih. Soalnya ini adalah pertama kali saya menggunakan suara saya untuk memberikan tutorial. Kalau di tutorial sebelumnya itu palingan cuma diketik atau emang nggak ada tulisannya. Jadi mereka yang awam mungkin susah untuk mengikuti tutorialnya. Tapi kali ini saya memberanikan diri untuk membuat video tutorial dengan suara saya sendiri. Ya, dibantu dengan suara maksudnya. Oke, jadi karena ini sedikit pencerahan karena kalau di blog saya itu kan pakai bahasa gualu. Jadi sebenarnya tuh saya itu biasanya menggunakan bahasa daerah. Kalau pakai gualu tuh sebenarnya cuma di blog doang sih. Di yang nyatanya tuh emang pakai bahasa daerah. Jadi mohon maklum. Tapi kali ini saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia agar kalian juga paham apa yang saya katakan. Oke, lanjut. Kali ini tutorialnya adalah membuat efek uang pada foto sesuai dengan judulnya kan. Jadi kita akan membuat foto kita itu diberi efek seperti uang kertas kayak gini nih. Ini contoh hasil dari yang saya buat. Nah, kira-kira seperti ini uang kertasnya. Nah, ini kan ada kayak semacam garis-garis itulah. Oke, lanjut. Oke, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Tentunya untuk foto kita menggunakan foto yang beresolusi besar kalau bisa ya, karena kalau resolusinya kecil itu susah beneran, hasilnya tuh mungkin tidak memuaskan. Jadi fotonya udah saya siapkan, foto saya sendiri ya seperti inilah. Jangan kalau orang Banjar bilang tuh jangan sambati. Kalau ada yang nonton orang Banjar nih pasti tahu nih. Oke, lanjut. Kali ini kita akan membuat patternnya terlebih dahulu. Pattern adalah cari sendiri di Google ya. Patternnya pokoknya ya itulah. Kita bukan patternnya dulu, klik new document, lalu atur ukurannya 2000 x 2000 pixel, resolusinya 72. Kemudian Nah, lanjut aja. Biar gak terlalu panjang videonya, bikin new layer, tekan ini icon new layer ini, maka dia akan muncul layar kosong di atas layar background atau tekan Ctrl Shift N, lalu pilih pada toolbox, pilih ini. Nah, ini di bawah ini. Nah, misalkan ini ada gambar ini, klik kanan aja, nanti ada pilihannya. Pilih line tool, kemudian pada optionnya kita kasih yang fill, kemudian weightnya 1 pixel, lalu warnanya warna hitam. Nah, kemudian kita akan membuat line garis, tapi agar line-nya itu seimbang maksudnya tegak, tidak mereng-mereng. Caranya dengan menekan tombol shift berbarengan dengan membuat line-nya. Tekan tombol shift, buat line. Nah, maka akan tegak lurus. Tapi kalau tidak menggunakan line, maka dia akan mencong-mencong mana-mana. Tekan shift ya. Setelah oke, lepas. Lalu kita akan menuju ke filter. Kemudian distort, pilih wave. Ini oke. Nah, di sini adalah optionnya. Ini sudah teroptions. Tadi saya udah nyoba. Nah, ini adalah option dari wave, settingan wave-nya. Nah, ikutin aja semuanya di sini. Number of generatornya 10. Ini ya 199, max-nya 200, amplitude-nya 5, max-nya 6. Nah, udah oke.
maka line tadi akan berubah menjadi ombak-ombak, akan bergelombang seperti ini ya. Oke, lanjut. Ubah dulu toolsnya menjadi selection tool, move tool, maaf, tekan V atau tekan V ya. Lalu kita akan menduplikasi line ini secara otomatis dengan cara menekan Shift Alt kemudian tekan beberapa kali tombol down, bukan pad down ya, down sampai banyak, pokoknya banyak. Berapa nggak tahu juga sih. Kira-kira ini cukup. Oke, sudah cukup segini. Lalu ini kan layar paling atas nih, scroll bawah kemudian tekan Shift lalu klik pada shape 1, maka akan terseleksi semua layar. Klik kanan merge layer atau tekan Ctrl E ya, maka akan layar yang tadi akan gabung menjadi satu layar. Lanjut zoom. Kalau yang pakai mouse tinggal tekan Alt atau scroll Alt terus scroll atas bawah itu buat zoom, atau Ctrl plus min plus min, atau yang buat pemula biasanya pakai tools zoom tools, tekan Z di keyboard, klik gitulah. Nah, kita akan fokus pada ombak yang ini. Kita beri nama ombak 1 dan ombak 2 ya, ombak-ombak. Oke. Di ombak yang pertama ini kita akan membuat patokan. Jadi kita akan menggunakan sebagian kotak kecil di sini untuk kita akan membuat patternnya. Paham aja dah. Jadi pada ombaknya ini kita akan mengambil bagian bawahnya, lalu pilih tool marquee tool selection, marquee tool selection, kemudian kita akan membuat persegi di sini, bukan persegi sih, seleksi di sini, pas di tengah-tengah ombak. Nih, sisi ombaknya ini, pas di tengah-tengah. Kemudian tekan Ctrl T. Nah, sampai ada poin-poin seperti ini. Lalu bagi yang belum ada penggaris di kiri kanan sudut ini, bisa klik view, kemudian pilih rulers atau Ctrl R. Nah, kita akan membuat patokan pada sisi yang ini dulu, tepat pada di tengah-tengah sini. Jadi fungsi dari seleksi ini tadi nih, itu memudahkan kita untuk membuat patokan. Nah, jadi kalau sudah dikasih penggaris patokan, tekan enter kemudian Ctrl D untuk menghilangkan seleksi yang aktif. Kita sudah memberi patokan pada ombak yang pertama, kemudian pada ombak yang kedua lakukan seperti tadi ya, pilih marquee tool, marquee selection tool, buat kira-kira aja ya, nggak mungkin pas juga sebenarnya, kira-kira kok susah sendiri. Dah seperti ini, kemudian Ctrl T, di drag aja, di drag dulu, Bang kasih tahu tadi, di drag ya sisi-sisinya, kemudian enter Ctrl D. Nah, kita sudah membuat patokan pada sisi kiri dan kanan, kemudian atas dan bawah. Atas dan bawah ini enak, tinggal zoom pada ombak pertama, kemudian tarik dari atas, pasin aja, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan membuat kotak aja sebagian sini ya. Pada bagian sini kita kasih patokan lagi. Nah, sudah selesai. Kotak seperti ini kira-kira pas aja. Maaf. Sudah pas ya. Untuk mengeceknya, klik pada background, kemudian Ctrl I. Kotaknya seperti ini kira-kira.
nanti akan dibikin pattern, akan di crop. Ctrl I lagi untuk mengembalikan. Lalu pada layer ini kita duplikasi dulu, klik kanan, bisa klik kanan duplicate layer atau di drag ke icon duplicate ini new layer. Sudah terduplikasi, kemudian tekan pada blending option, lalu pilih stroke. Size-nya diganti menjadi 1, lalu positionnya ganti menjadi center. Sudah, oke, tekan oke. Kemudian duplikasi lagi atau dengan cara menekan Ctrl J. Kemudian klik 2 kali pada tulisan stroke ini, layer effect name-nya itu. Klik 2 kali. Kemudian ganti size-nya menjadi 2. Oke. Ctrl J lagi, duplikat lagi. Kali ini size-nya menjadi 3. Ctrl J lagi. Size-nya menjadi 4. And the last jadi 5. Oke, sudah semua. Kemudian kita akan rasterize layer efeknya ini. Jadi kita akan membuat layer tanpa efek, tapi stroke-nya ini nggak hilang. Tapi kalau di CS5 ini nggak ada sih rasterize layer efeknya. Di Photoshop CC ada yang ada. Susah banget ngomong terus. Oke, caranya kita akan membuat layer sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 layer. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu posisikan layernya di atas layer yang ada efeknya, yang ada stroke-nya maksudnya. Ya, jadi kayak lompat-lompat gitu dah. Satu lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian tekan pada layer 1. Ini layer yang pertama dulu. Kemudian tekan Ctrl, klik pada shape 1 ini di bawahnya. Kemudian Ctrl E atau merge layers. Klik Ctrl E aja supaya cepet. Saya biasanya pakai shortcut biar cepet. Kemudian yang kedua, tekan layer 2, kemudian tekan Ctrl, klik, kemudian Ctrl E. Lakukan sampai layer yang terakhir. Udah, ini kan nggak ada efeknya, jadi nggak usah. Sudah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengcrop patokan yang tadi kita buat untuk dibikin pattern, ya, seperti itu. Paskan. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk mengecek kembali. Nih, ada yang kelebihan, ditarik aja ke atas. Dipasin pokoknya, jangan lebih jangan kurang. Nih ada yang lebihan. Truk. Bunyi ya, truk. Ini ada lebihan juga nih. Sip, oke, sudah. Kemudian kalau sudah pas semua, tekan enter. Maaf, enter. Ding. Wow, maaf. Oh my god, no. Maaf, tadi ada kesalahan. Jadi di sini usahakan kosong ya semuanya. Maaf. Tekan clear, jangan lupa kosong. Jadi 1 pixel, jadi ukurannya 1 pixel deh. Nah, jadi ulangi kayak tadi, ya, dibikin stroke cropnya. Maaf nih kalau saya cepet. Udah, kemudian enter. Oke, ini adalah ukuran untuk membuat patternnya. Kemudian hilangkan mata yang ada di samping layar, diklik aja matanya, kemudian munculkan pada shape yang di atas background 1. Ini kita akan membuat define patternnya. Caranya dengan mengklik edit, kemudian define pattern, ubah namanya menjadi screen
pattern 1 ya, 1. Kemudian hilangkan lagi, munculkan yang kedua, edit, define pattern, ubah jadi screen pattern 2. Oke, lakukan seperti tadi untuk layer-layer selanjutnya. Screen pattern 3, lalu jangan lupa dihapus, edit, screen pattern 4, lanjut screen pattern 5, kemudian screen pattern 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 6, maaf lupa. Lalu kita sudah selesai membuat patternnya. Lama ya. Ya oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuka foto yang akan kita edit ya. Tadi foto saya yang mukanya menyebalkan. sok ganteng. Oke, lanjut. Oke, kemudian lupa ya. Kemudian kita akan duplikasi sebanyak 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kali duplikasi, lalu hilangkan matanya, klik aja matanya ya di sini. Kemudian kita akan memberikan efek hitam putih, efek threshold kalau namanya ya. Caranya dengan mengklik image adjustment threshold. Di sini threshold levelnya, usahakan fotonya cerah ya, agar thresholdnya itu tidak terlalu hitam. Lalu ganti threshold levelnya menjadi 80. Oke. Kalau nggak muncul, centang previewnya. Oke, kemudian buka pada layer yang kedua. Maaf, tahuan deh. Pada ini, kemudian image adjustment threshold ganti menjadi 100. Levelnya lanjutkan, saya percepat saja biar nggak terlalu lama. Ini 120, jadi kelipatannya 20. Adjustment threshold 140 ya, 40. Ini adjustment threshold 160. Ini lanjutnya dan terakhir 180. Oke, sudah semua. Kemudian pilih image, kemudian canvas size. Nah, di sini atur diganti menjadi persen ya. Withdraw-nya ganti 200. Ini 200. Jadi kita akan memperbesar gambarnya tanpa menghancurkan foto kita. Nah, beginilah kira-kira. Kita hilangkan dulu mata-matanya ini, kemudian bikin layer, new layer. Caranya dengan mengklik ini, udah tahu kan? Kemudian pilih Paint Bucket Tool di bawah tool penghapus ini. Kalau nggak ada, diklik kanan, kemudian pilih Paint Bucket Tool, bukan Gradient Tool. Kemudian modenya menjadi pattern, ganti awalnya jadi foreground jadi pattern. Kemudian pilih patternnya yang pertama. Ini pattern screen 1 nih, kalau ada namanya kan, screen pattern 1. Kemudian opacity 100, sudah pas, udah klik, langsung klik tik. Nah, ini kan nggak kelihatan, coba kamu zoom, dia bakalan kelihatan. Kan zoom out lagi selalu. Nah, kemudian bikin lagi layer baru, Ctrl Shift N atau klik pada bagian ini. Kemudian pilih jadi pada pattern yang kedua. Dan sudah, kemudian bikin lagi layer baru, kemudian pada pattern yang ketiga. Layer baru lagi, pattern keempat.
layer baru lagi, pattern yang kelima, kemudian layer baru lagi, kemudian yang terakhir finally. Lalu ini kita ganti nama aja ya, sebenarnya nggak usah ganti nama juga nggak apa-apa, ganti aja menjadi rename aja. Jadi klik pada layer 17 ini 2 kali pelan-pelan, tapi nya ganti menjadi shadow aja, shadow, kemudian dark shadow, dark shading, aduh kalau klik 2 kali secara cepat itu bakalan keluar blending option, layer style. Jadi pelan-pelan, dark shading, ini ganti menjadi light shading, ini light shading juga, ini menjadi highlight. Udah, jadi pada dark shading kita akan membuatnya memutar gini. Caranya dengan Ctrl T, kemudian kita putar sampai ada icon seperti ini. Maaf nih suaranya agak rusak seperti ini kan, jadi sampai ada kayak rotate gitulah. Kemudian tekan shift juga untuk supaya tegak, nggak mencong-mencong mana-mana. 90 derajat, 90 derajat, kemudian oke. Lakukan cara tadi pada dark shading, Ctrl T, tekan shift, enter. Nah, untuk yang kita beralih pada layer highlight. Layer highlight ini kita merengkan sama kayak tadi, cuman kemiringannya itu 45 derajat. Jadi Ctrl T, tekan shift juga. Nah, kira-kira seperti ini, 45 derajat ya. Sudah. Seperti ini, 45 derajat. Kemudian Ctrl sudah. Kemudian enter. Oke, nice. Lalu kita hilangkan dulu mata-mata yang ada di atas ini, yang di layar sini. Kemudian munculkan layar 1, matanya ini. Lalu tekan select, kemudian color range. Select ini sampel colornya ganti menjadi shadow. Jadi kita akan menyeleksi bagian gelapnya. Kemudian oke, maka akan muncul seleksi aktif seperti ini ya. Kemudian kita beralih ke atas pada layer shadow, lalu tekan add layer mask ini yang di bawah sini, yang samping FX nil, tak, maka seleksinya akan hilang ya, begitulah. Lalu tekan pada di atas layer 1, nyalakan matanya dulu, jangan lupa. Kemudian select color range, lakukan seperti tadi, ganti shadow, kemudian oke, maka akan muncul lagi. Lalu kita berpindah pada layer dark shading, kemudian tekan add layer mask lagi, lakukan seperti tadi, pola-polanya sama aja. Select color range, kemudian shadow, oke. Untuk light shading, add layer mask, kemudian munculkan lagi layer color range, shadow, oke. Kemudian add layer mask lagi. Dan yang terakhir seperti tadi, shadow, highlight, oke dulu, kemudian highlight, kemudian add layer mask. Ya, selesai. Oke, selesai, fix. Kemudian
hapus layer yang semuanya ini, yang ada foto-foto kita ini, kecuali background, nggak bisa dihapus. Kemudian klik kanan delete layers. Yes. Lah ini. Kemudian munculkan mata-mata yang ada di sini dan jadilah ting jeng bikin layer baru tepat di bawah layer yang ada ini nih, yang tadi dikasih efek. Kemudian pilih foregroundnya menjadi putih, lalu tekan Alt backspace untuk melihatkan efeknya. Nah, udah terlihat, udah garis-garis terbuat dari garis-garis. Nah, kan kalau terlalu besar garisnya bisa kita perkecil. Itulah tadi fungsinya dari kita membesarkan area kerja ini untuk bisa memperkecil garisnya yang ini. Caranya dengan menghilangkan ini rantai-rantai ini, logo rantai ini, klik aja maka akan hilang rantainya seperti dikunci. Nah, jadi kita akan seleksi semuanya ini, tekan shift, klik pada bagian bawah. Nah, zoom out dulu. Nah, kemudian Ctrl T besar. Nah, Ctrl T, kemudian tekan shift dan Alt, kemudian klik pada sisi ujung ini agar pas dikecilin nih dia tuh tetap di tengah. Kan kalau gini dia di ujung sini kan, tapi kalau untuk di tengah, posisinya di tengah, tekan shift dan Alt biar proporsional. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan sampai kelebihan. Nah, ya, oke, sip. Kemudian enter. Nah, karena terlalu besar gambarnya, jadi harus ada progres dulu. Oke. Sip. Selesai. Maka garisnya akan tertata rapi. Tetap jadi kecil maksudnya, bukan tertata rapi sih. Jadi kecil. Jadi pikselnya jadi besar. Oke. Maaf. Seperti ini. Ya mungkin ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya kita crop aja dah. Klik pada tools, crop tool, kemudian crop pada bagian muka segini. Kemudian enter. Nah, selesai. Untuk memberikan warna dari line-nya ini caranya dengan bikin layar baru aja. Kemudian pilih pada warna hijau tua ya, seperti dolar warnanya, kira-kira seperti ini warnanya. Kemudian tekan Alt backspace untuk memfill bagian foreground, warna foreground, lalu ganti modenya menjadi color ya, seperti inilah. Jadi uang 20 ribuan ya. Sekian dari saya, Rizky Alam. Untuk tutorial kali ini bisa dibaca juga di blog saya rizkyalam.com. Untuk yang belum paham bisa komen juga di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian yang pengen belajar tutorial atau belajar Photoshop, tutorial Photoshop. Bisa kunjungi rizkyalam.com atau kunjungi di YouTube channelnya Rizky Alam. Sekian dari saya. Ini channel gua. Ya, terima kasih. Dadah.